Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muallimid dullali wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumun. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimun. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'il ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadil mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa 'ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah masjid al-mujahidin, para ustaz, para hujjat, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang lalu kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh, untuk giat dalam mempelajari semua ilmu yang sedang kita cari, untuk mengulang-ulang pelajaran yang sedang kita pelajari. Namun tidak lupa juga meskipun kita bersungguh-sungguh, Rasulullah sebutkan nafsuka matiyatuka, dirimu itu adalah kendaraanmu, farfuq biha. Kita ini punya masing-masing, kita yang punya diri kita ini adalah kendaraan kita, di mana kita bisa mencapai tujuan-tujuan, kita bisa mencapai maksud-maksud yang memang ingin kita tuju. Oleh karenanya tetap kita bersifat lembut juga, jangan terlalu maksain, jangan terlalu keras terhadap diri kita sendiri yang nanti mengakibatkan diri kita ini bosan atau kapok, ogah lagi ngaji. Akhirnya ngaji rajin banget, rajin, habis subuh ngaji, habis duha ngaji, nanti habis zuhur ngaji, habis duha aja ngajinya 2 kitab, habis zuhur ngaji, terus asar ngaji, habis maghrib ngaji, isya sampai subuh ya 4 kitab dah. Besokannya udahan. Nah, kapok tuh namanya, terlalu keras, kebangatan keras pada diri sendiri itu juga jangan, kata Rasulullah. Itu dianjurkan kita memang lembut terhadap diri kita sendiri. Meskipun kita tidak terlalu banyak ngaji, tidak terlalu banyak menghafal, tapi istiqomah. Yang penting itu istiqomah, sedikit tapi pasti. Yang kita hafal pasti, kemudian yang kita pelajari pasti waktunya, walaupun cuma seminggu sekali, tapi terus rutin. Jangan terlalu keras, tapi juga jangan terputus-putus. Namanya istiqomah itu sambung terus. Pada pembahasan yang berikut ini, kemudian ini dikatakan oleh pengarang, oleh muallif, agar kita merumuskan, agar kita menetapkan cita-cita kita setinggi mungkin. Wala budda li talibil ilmi. Sampai di situ ya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wala budda li talibil ilmi minal himmatil 'aliyati fil ilmi. Dan tidak boleh tidak, artinya haruslah seorang pelajar yang mencari ilmu, haruslah dia itu minal himmatil 'aliyati, memiliki cita-cita yang tinggi fil ilmi, dalam ilmu. Fa innal mar'a yatiru bi himmatihi kat-tayri yatiru bi janahihi.
Karena sungguhnya orang itu bisa terbang dengan cita-citanya sebagaimana burung bisa terbang dengan kedua sayap-sayapnya. Kalau manusia nggak bisa terbang, tapi cita-citanya lah yang diharapkan bisa terbang tinggi. Walaupun kita di bumi, tapi cita-cita kita harus setinggi langit. Walaupun kita ada di tanah kusir, tapi cita-cita kita ini harus mendunia. Kalau bisa ide atau cita-cita kita ini memang cita-cita yang tinggi dan skupnya lebih besar dibanding kampung kita. Makanan boleh singkong, boleh ubi, tapi cita-cita tetap harus setinggi langit. Tetap harus kita punya rumusan, punya cita-cita itu yang tinggi, jangan yang rendah, jangan tanggung-tanggung. Cita-cita ini harus kita rumuskan setinggi langit. Kemudian berkata Abu Thalib, waqala Abu Thayyib, ini syair lagi, dan berkata seorang penyair namanya Abu Thayyib, ala qadri ahlil azmi ta'atil azaimu wa ta'ati ala qadril karimil makarimu wa ta'azumu fi ainis sagiri sigaruha wa tasguru fi ainil azimil azaimu. Wa ala qadri ahlil azmi, ala qadri ahlil azmi, atas kadar atau atas ukuran orang yang mempunyai tekad, takti maka datanglah, maka terwujudlah al azaimu, maksud-maksud atau cita-cita, wa takti dan juga akan terwujud, akan datang, ala qadril karimi, atas ukuran orang yang mulia, apal makarimu, kemuliaan, wa ta'zumu dan menjadi besar, menjadi agung, fi ainis sagiri, dalam matanya anak kecil atau dalam matanya orang yang kecil, apa sigoruha, kecilnya kemuliaan, wa tasguru dan menjadi kecil, fi ainil azimi, pada pandangan orang yang berjiwa besar, apa al-adhaimu, perkara-perkara yang besar. Tergantung pandangan mata atau mindset, tergantung mindsetnya seseorang. Di sini disebutkan cita-cita, tujuan seseorang atau maksud itu tergantung orang yang punya cita-cita. Kalau orang yang punya cita-citanya itu tinggi, maka akan tinggi juga nanti. Orang punya cita-cita tinggi, maka tujuan-tujuannya itu juga akan tinggi. Tapi kalau dia punya cita-cita yang nggak terlalu tinggi juga, maka akan jadi tidak tinggi, rendah. Contohnya begini saudara, orang yang memandang bahwa umur itu ya umumnya orang 60 atau 70, buat apa umur, ya buat gitu-gitu aja dah, pokoknya yang penting bisa nafkahin keluarga, atau kalau nggak mampu yang utang-utang dah, utang-utang dikit, punya anak mah nanti urusan dia sendiri dah, ngerjain. Cita-citanya cuma itu doang, ya udah jadinya segitu. Umurnya berapa? 60. Ada orang yang sama dengan umur yang sama, umurnya 60 juga, tapi dia punya cita-cita yang tinggi, dia punya keinginan-keinginan atau punya target-target yang lebih tinggi dibanding orang yang pertama tadi. Umurnya 60, tapi dia bisa ngebesarkan anak-anaknya, semuanya anaknya jadi semua, anaknya semuanya jadi orang yang berpengaruh di masyarakat atau banyak manfaatnya di masyarakat. Ini cita-cita dia, target dia memang harus jadi pemimpin. Dia juga punya banyak peninggalan atau karya-karya, ya tulisan-tulisannya, kemudian juga buku-bukunya banyak. Umurnya sama-sama 60, tapi yang satu ya cuma begitu-gitu aja, ya dia buat keluarga aja. Tapi yang satu 60 umurnya, karena memandang bahwa usia atau umur ini adalah sesuatu yang perlu dimanfaatkan, maka dia bisa menghasilkan banyak karangan. Anak-anaknya juga menjadi orang-orang yang berpengaruh atau punya manfaat. Begitu dia meninggal, maka banyak yang bisa diberikan manfaatnya kepada orang-orang dibanding yang pertama tadi. Sama-sama 60 umurnya, tapi mindsetnya yang pertama, ya cita-citanya ya cuma rendah, cita-citanya yang penting bisa hidup dah, yang penting dia itu bisa nyambung hidup dari hari ke hari. Tapi yang satu 60 umurnya, cuma dia punya cita-cita tinggi, dia nggak
nerima atau dia nggak mau hidup hanya sekedar menyambung makan dari hari ke hari, nggak mau, tapi dia harus berbuat banyak manfaat untuk orang. Banyak yang seperti ini hadirin. Imam Ghazali itu umurnya cuma 55, karangannya lebih dari 100. Jadi umurnya itu kalah sama karangannya, banyakan karangannya. Imam Ghazali 55, Imam Syafi'i 50 cuma. Sampai sekarang 50 umurnya Imam Syafi'i, Imam Ghazali umurnya 55, sampai sekarang masih terus hidup, dibaca sama orang-orang. Ada yang umurnya ya panjang, umurnya 70 atau umurnya ya bahkan lebih panjang dari Imam Syafi'i, bisa 2 kali lipatnya misalnya, bisa 100, tapi kemudian nggak ada apa-apa, nggak ada peningkatan apa-apa. Karena memang cita-citanya atau target hidupnya, tujuan hidupnya pada waktu itu ya hanya kecil saja atau rendah saja. Artinya tidak punya target yang tinggi, tidak punya cita-cita yang tinggi. Oleh karenanya tergantung. Wa ta'dumu fi aini saghiri sigoruha. Orang yang pandangannya kecil terhadap satu tujuan hidup maka jadi kecil. Tapi kalau orang yang pandangannya besar terhadap satu tujuan hidup, maka dia akan jadi besar juga cita-cita itu. Tergantung mindsetnya. Ya 70 tahun ya cuma buat apa? 70 tahun ya cuma buat, lumayan sih, buat nambah-nambah suara di pilkada. Buat nambah-nambah suara di pilpres. Ya udah pengaruhnya itu doang, tapi nggak ada pengaruh apa-apa. Lain sama orang yang memang cita-cita tinggi, dia punya cita-cita ngurus masyarakat misalnya. Dia punya cita-cita pengen ngarang kitab-kitab atau pengen punya peninggalan-peninggalan. Dia punya cita-cita pengen bangun masjid. Meskipun umurnya sama-sama 70, tapi yang satu cita-citanya tinggi, yang satu cita-citanya rendah. Kemuliaan ini akan terwujud, kemuliaan akan terwujud hanya sesuai dengan ukuran orang-orang yang mencita-citakannya. Begitu juga cita-cita yang tinggi ini tergantung kepada orang yang memandang, tergantung pada orang yang bermaksud mencapai cita-cita tersebut. Warra'su fi tahsilil asya al-jiddu, dan kepala di sini maksudnya modal fi tahsilil asya'i, dalam menghasilkan sesuatu, dalam mewujudkan sesuatu. Modalnya al-jiddu adalah sungguh-sungguh, kesungguhan, wal himmatu, dan juga cita-cita. Faman kanat himmatuhu hifdzu jami'i kutubi Muhammad bin Al-Hasan, siapa orang yang cita-citanya menghafal semua kitab Muhammad bin Al-Hasan, waqtarana bidzalika al-jidda, waqtarana bidzalika al-jiddu, dan juga berbarengan bidzalika dengan cita-cita tersebut apa al-jiddu, kesungguhan, wal muwadhabatu, dan ketekunan, fadzahiru, maka yang jelas zahirnya nanti nyatanya annahu yahfadhu aktsaraha, bahwa sungguhnya dia bisa menghafal sebagian besar kitab Muhammad bin Hasan, nisfaha, paling enggak separohnya, atau nisfaha atau separohnya. Faidah kanat, jadi cita-cita dan kesungguhan ada dua modalnya buat orang menuntut ilmu, begitu juga buat orang yang usaha. Ini modalnya dua. Yang pertama modalnya kesungguhan, yang kedua modalnya cita-cita, al-jiddu wal himmah. Harus sungguh-sungguh, yang kedua harus punya cita-cita. Orang yang niat ngapalin Quran, ada cita-citanya apa? Ngapalin Quran. Kemudian ada kesungguhannya, pasti bisa hafal itu, apalagi Quran. Di sini contohnya kitab Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan ini seorang imam dari madhab Hanafi. Imam dari madhab Hanafi yang memang terkenal bukan cuma alim, tapi juga arif billah, tapi juga orang yang mengenal Allah juga. Ini kitabnya banyak, karya-karyanya banyak. Kalau orang punya cita-cita menghafal karangan-karangan Imam Muhammad bin Hasan, dia punya cita-cita, udah. Kemudian setelah cita-cita sungguh-sungguh, beneran, tekun dua. Itu kalau dua itu dia udah wujudkan, dua itu dia sudah laksanakan, ya cita-cita punya, kemudian kesungguhan jalan juga, hafal terus siang malam misalnya, dia bagi waktu dengan baik, maka minimal dia bisa ngapal paling enggak separohnya. Atau kalau bisa bahkan bisa hafal semuanya itu, bisa hafal semuanya. Jadi harus punya dua, punya kesungguhan dan juga punya ketekunan, punya cita-cita.
Kalau sungguh-sungguh doang nggak punya cita-cita nggak bisa. Ngapain bang? Ini banget, rajin banget malam begadang. Tahu udah gua ngapain? Nggak ada cita-citanya, begadang doang. Ngapain bang bangun subuh-subuh? Ya nggak tahu, gua bangun aja subuh-subuh. Tapi nggak ada cita-citanya. Coba kalau bangun subuh, bangun malam punya cita-cita, pasti ada hasil. Sebaliknya punya cita-cita tapi nggak sungguh-sungguh juga nggak bakal bisa. Males jadinya. Ya mau jadi apa bang? Mau jadi kiai gua bangun pesantren. Dia tidur mulu kerjanya, ya nggak bisa juga. Cita-cita doang nggak bisa, kesungguhan doang nggak bisa. Yang sungguh-sungguh saja tapi nggak ada cita-cita tuh nggak bisa, nggak bakal bisa terwujud hasilnya. Fa'in fa'amma idza kanat lahu himmatun aliyatun, maka ketika ada bagi seseorang himmatun aliyatun, cita-cita tinggi, walam yakun lahu jiddun, tapi tidak punya kesungguhan, au kana lahu jiddun, atau dia punya kesungguhan, walam yakun lahu himmatun, tetapi tidak ada baginya himmatun aliyatun, cita-cita yang tinggi, la yahsulu lahu, maka tidak akan hasil untuknya illa ilmun qalilun, kecuali ilmu yang sedikit. Ya dua itu saudara. Dapat juga sih ya. Dapat dikit. Nggak sungguh-sungguh. Ya mondok 6 tahun. Mondok 6 tahun ngajinya bolos mulu misalnya. Dapat dikit. Dapat cuma dikit. Ada nggak dia ini cita-cita? Ada, namanya pengen mondok, berarti punya cita-cita dia. Tapi nggak sungguh-sungguh, ada ilmu sedikit. Atau dia sungguh-sungguh, ya, tapi nggak pernah ngaji juga, bangun kayak santri-santri, dia bangun malam melek, subuh melek, tapi nggak belajar dia, tetap nggak punya cita-cita, makanya nggak ada niat buat belajar, ya tetap nggak bakal bisa juga. Harus ada dua ini, saudara. Harus ada cita-cita, yang kedua kesungguhan. Kita pengen usaha juga begitu, cita-cita. Saya pengen punya ruko, misalnya. Pengen punya ruko. Cita-cita udah ada tuh. Kesungguhannya harus. Kesungguhan dia kumpulin modal ya 1 juta, 2 juta. Kemudian dia cari teman-teman yang kira-kira bisa mengembangkan usaha dia yang udah ada, yang lagi jalanin, benar-benar ditelatenin, maka akan terwujud itu. Harus ada kesungguhan dan cita-cita sekaligus ini dua-duanya. Wa qala wa dzakara asy-Syekhul Imamul Ajallu al-Ustadz Ridwaddin An-Nisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq. Dan Syekh Sadruddin An-Nisaburi dalam kitabnya Makarimul Akhlaq mengatakan, inna dzal qarnaini, sesungguhnya Dzul Qarnain, lamma arada ayyusafira, ketika dia hendak berekspedisi atau hendak melakukan satu perjalanan, liyastauliya alal masyriqi wal maghribi, untuk menguasai sebelah timur dan barat. Ketika Dzulqarnain ingin hendak berjalan atau menguasai satu tempat, syawarul hukama syawara al-hukama, maka dia mengajak musyawarah orang-orang yang bijak. Wa qala, dan berkata Dzulqarnain, kaifa usafiru, bagaimana saya berjalan, lihadzal qadri, untuk ukuran ini. Kalau kita baca dalnya sukun, qadrun, qadri, ini artinya ukuran. Kalau kita baca qadarun, takdir. Bedanya qadar. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu kalau kita baca dalnya fathah jadinya takdir. Tapi kalau kita baca qadrun, ini jadinya ukuran. Ukuran, takran, kadar itu maksudnya takran. Lihadzal qadri dibaca sukun. Bagaimana aku berjalan lihadzal qadri, untuk ukuran ini, minal mulki, dari kerajaan. Fa inna dunya qalilatun, karena sungguhnya dunia itu sedikit. Faniyatun, juga fana atau akan binasa. Wa mulkud dunya haqirun, dan juga kerajaan dunia itu sedikit atau remeh. Falaysa hadza min uluwil himmah, maka tidaklah ini termasuk cita-cita yang tinggi. Ini Dzulqarnain. Faqala, maka berkata al-hukama'u, orang-orang bijak yang diajak musyawarah, dia berkata, safir, berjalanlah engkau, liyahsula laka, agar terwujud untukmu, mulkud dunya wal akhirati,
kerajaan dunia dan akhirat. Faqala, maka berkata Dzulqarnain, hasanun, bagus, maksudnya cocok nih, seperti ini saya setuju, maksudnya nasihatnya para hukama ini. Dzulqarnain, Iskandar Dzulqarnain nama aslinya. Iskandar Dzulqarnain, dia ini raja Romawi, keturunan Rom, keturunan dari Romawi, tapi bisa menguasai dua sekaligus, Romawi dan Persia dikuasai. Ini masanya ya sebelum masa Rasulullah SAW, masanya sebelum masa Nabi Muhammad. Iskandar Dzulqarnain ini menguasai timur dan barat, sebelah barat Eropa atau Rum yang saat itu maju-majunya dikuasai oleh Iskandar Dzulqarnain. Begitu juga sebelah timur yang saat itu peradabannya juga sedang maju, ini dikuasai juga oleh Iskandar Dzulqarnain. Dzulqarnain itu artinya dua tanduk, Pak, yang punya dua tanduk. Ada yang mengatakan memang mahkotanya ada tanduknya, ada yang mengatakan walaupun nggak pakai mahkota, emang ada kuncirnya dua, itu jadi kelihatan kayak tanduk. Atau ada yang mengatakan juga Dzulqarnain yang maksud di sini adalah menguasai dua yang menonjol, yaitu sebelah timur Bizantium, sebelah barat Romawi. Jadi menguasai dua wilayah itu Iskandar Dzulqarnain. Para ulama beda pendapat, ikhtilaf apakah Iskandar Dzulqarnain termasuk nabi atau bukan. Tapi sepakat bahwa Iskandar Dzulqarnain ini iman, artinya orang Islam. Artinya memang dia iman, guru-gurunya ya para nabi. Gurunya Iskandar Dzulqarnain itu para nabi, dan dia termasuk orang mukmin, orang yang beriman. Iskandar Dzulqarnain bukan musyrik. Sepakat ulama, tapi ikhtilaf, perbedaan pendapat apakah dia nabi atau bukan. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan. Sama kayak Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim ini juga ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan, ikhtilaf. Tapi yang jelas kalau Luqman al-Hakim ya yang jelas pasti mukmin, karena memang ada sampai ada suratnya. Di Al-Qur'an kan ada surat Luqman. Ini Iskandar Dzulqarnain. Iskandar Dzulqarnain ketika dia ingin menaklukkan wilayah barat maupun wilayah timur untuk berada di bawah kekuasaannya, apa dia bilang? Nggak bilang ya Allah, dia nggak bilang begini, nggak bilang ini susah amat kayaknya kerjaan ya, harus menguasain sebelah timur semua, harus menduduki sebelah barat, kayaknya susah nih. Nggak begitu dia. Justru dia bilang kepada orang-orang, para penasihatnya yang diajak musyawarah, ini cuma ini doang, kata Iskandar Dzulqarnain, cuma ini doang, cuma menguasain wilayah timur dan barat saja, kayaknya kecil sekali kalau ini mau untuk saya. Saya pengen bukan cuma timur barat dan bukan cuma dunia itu kecil kalau buat saya mah. Saya ingin menguasain semuanya. Terus para hakim atau para orang bijak saat itu menjawab, ya udah jalanlah lillahi ta'ala. Kalau jalan lillahi ta'ala itu pasti kerajaanmu akan bermanfaat untuk dunia dan nilainya juga nanti akan ada di akhirat. Nah cocok kalau gitu, saya mau. Itu sekarang keren. Jadi nguasain satu sedunia aja, seluruh penjuru dia kuasain. Ini menurut Iskandar Dzulqarnain masih sedikit ini. Sedikit, ngapain buat kuasain dunia doang? Enggak, saya mau nggak ngapain dunia doang. Saya pengen dunia akhirat, jadi raja, atau dunia akhirat jadi seorang yang punya manfaat dunia akhirat. Raja itu pada hakikatnya kan ini hadirin, bukan hanya jabatan politis. Raja itu adalah orang yang ngurusin urusan-urusan rakyatnya dan adil untuk rakyatnya. Boleh dikatakan orang-orang dulu itu, boleh dikatakan bahwa raja itu adalah kepanjangan tangan Tuhan. Kenapa? Karena memang ngurusin manusia. Bukan hanya ngurusin manusia, bahkan ngurusin selain manusia. Sampai binatang itu yang ada di wilayah kekuasaan dia itu jangan sampai ada yang terlantar. Kemudian juga hutan-hutan atau alam ini juga jangan sampai ada yang tereksploitasi, jangan sampai ada yang digunakan sewenang-wenang. Itu raja. Menjaga keseimbangan ekosistem. Itu raja emang ngurusin semuanya. Raja ini adalah seorang yang punya niatan dan maksud mulia, yaitu untuk memakmurkan dunia, untuk menjadi semacam kepanjangan tangan
Allah untuk ngurusin dunia ini. Nah, Iskandar Dzulkarnain pengen punya ini, cita-cita ini, pengen punya cita-cita untuk makmurin dunia. Cuma kata Iskandar Dzulkarnain, mau cuma dunia mau doang mah, dikit kecil, nggak mau saya nguasain dunia doang. Saya pengen yang lebih dari dunia. Kata ulama atau orang-orang bijak yang diajak untuk musyawarah, orang-orang bijak bilang, ya udah berjalanlah ke arah timur, ke arah barat, kuasailah dan lillahi ta'ala. Artinya niatkan itu untuk akhirat juga, dunia akhirat juga. Ini sebuah upaya untuk mengupgrade atau untuk menaikkan perbuatan-perbuatan kita. Hadirin, kalau kita ngerasa cuma sekedar usaha, cuma sekedar datang ke pasar atau kerja di kantor, cuma gitu-gitu doang, kayaknya kecil banget cita-cita kita. Nah, supaya lebih tinggi bagaimana? Niatkan itu untuk akhirat juga. Kalau cuma untuk gaji, sebulan paling berapa PRT-nya? Sebulan paling ya ada yang 10 juta. 10 juta misalnya. Kalau cuma niatnya gitu doang, kecil saudara. Jadi hidup kita segitu-gitu doang, ntar nilai kita segitu, umur kita ya segitu. Itu yang tadi saya katakan, umurnya sama tapi nggak punya hasil apa-apa setelah meninggal, nggak ada peninggalan apa-apa. Tapi kalau kita niatkan buat akhirat, berangkat kerja, berangkat ke pasar, berangkat ke majelis taklim, ini insya Allah dunia akhirat. Meskipun udah selesai masa tugas atau hidupnya, tapi dia akan tetap jalan terus jariyahnya atau jalan terus pahala-pahalanya, karena memang setelah peninggalan dia itu ada yang dia tinggalkan, ada yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Niatkan buat akhirat juga, wakaf misalnya, atau sedekah jariyah yang lain, atau memang kita lillahi ta'ala, mau pergi kemana aja, mau usaha apapun, kantor maupun pasar, pokoknya lillahi ta'ala, maka itu akan bisa kita kuasai dunia dan akhirat juga, akan dapat dua pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri, sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang luhur, yang tinggi, termasuk cita-cita yang tinggi. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah membenci safsafaha, akan remehnya umur, remehnya perkara. Allah itu suka perkara-perkara yang tinggi, dan Allah tidak menyukai perkara-perkara yang remeh atau yang empreh, yang gak ada nilainya. Perkara-perkara tinggi atau luhur, hadirin, ini bisa diukur dengan 3 hal. Yang pertama diukur dengan sabat itu artinya dengan kekokohan, kukuh, kekeh, ya kokoh. Pokoknya dia kokoh, orang mau ngomong apa jalan terus. Itu namanya kuatnya dia. Perkara yang tinggi, cita-cita termasuk cita-cita yang tinggi, ini cirinya ada 3. Yang pertama kuat, mau orang ngomong apa aja, mau orang dia yang mencela dia gak akan goyah, namanya kuat. Yang kedua dawam itu terus menerus, jadi gak berhenti, continue. Dalam agama disebut dengan istiqomah, terus menerus. Yang ketiga ikhlas di sini artinya murni. Kalau murni dia lakukan itu memang karena Allah, maka itu jadi ma'aliyal umur, itu jadi urusan-urusan yang tinggi. Urusan yang tinggi, ciri-cirinya ini 3. Yang pertama dia kuat, yang kedua terus menerus atau dawam, nggak putus-putus, cuma 3 kali doang ngaji, nggak lanjut terus dia. Kemudian yang pertama tadi kuat, yang ketiga kemudian ikhlas karena Allah. Kelihatannya kecil memang, ada orang kerjanya ya cuma merebut doang, merebut kelihatannya kecil. Orang-orang mungkin bilang ya cuma begitu doang kerjanya. Tapi kalau dilakukan dengan kuat, artinya sabat, dia kuat banget. Udah ditawarin kerjaan lain juga dia nggak mau. Ditawarin, bang jadi security di kantor saya, gajinya 10 juta sebulan, nggak mau, saya mau di sini aja. Namanya kuat, sabat, ada kekuatan, mengakar betul tekadnya, nggak bakal bisa dicabut kalau ada akarnya tekadnya. Yang kedua
terus menerus. Artinya nggak cuma sehari dua hari, nggak cuma Idul Fitri Idul Adha doang jadi berbot, tapi terus-terusan tiap hari emang datang. Kalau nggak nginep di sini, ya emang dia datang. Waktunya orang-orang sholat sejam sebelumnya pasti dia udah bersihin. Kemudian ada acara-acara dia paling duluan, benar-benar terus dia lakukan. Itu namanya dawam atau istiqomah. Yang ketiga, dia lakukan itu memang bukan buat dapat tunjangan merebut, bukan buat dapat apa-apa, gaji bulanan dari masjid, bukan, tapi karena Allah dia lakukan itu, bukan karena selain Allah, bukan karena gaji atau honor, bukan karena pengen dilihat orang, pokoknya hanya karena Allah. Tiga ini dia pegang, maka meskipun kelihatannya cuma merebut, kelihatan orang kan cuma merebut, itu adalah ma'aliyal umur, itu termasuk perkara yang sangat tinggi itu luhur. Tiga yang penting nih Pak, yang tiga ini harus kuat, jangan goyah, kemudian harus terus menerus, jangan mencret apa namanya? Ya udah mencret. Ya pokoknya ya berhenti baru 2 kali udah berhenti, jangan. Kemudian yang ketiga, ikhlas itu murni hanya karena Allah, bukan karena pengen yang lain, bukan karena pengen dilihat orang, gaji dan lain sebagainya, bukan. Kalau tiga ini dipegang, maka jadilah ma'aliyal umur, jadilah perkara-perkara yang sangat luhur. Dan Rasulullah mencintai perkara yang luhur ini, meskipun kelihatan kecil. Rasulullah membenci perkara yang sifatnya remeh, yaitu yang tidak punya tiga ciri ini. Wa innallaha mana tuh? Wakila dan dikatakan. Ini syair juga nih. Fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama shalla asaka kamustadimi. Cakep nih. Fala ta'jal bi amrika, maka janganlah engkau buru-buru, janganlah engkau tergesa-gesa bi amrika dengan urusanmu. Wastadimhu, dan dawam atau istiqomahkanlah akan urusanmu. Fama shalla asoka, maka tidak bisa meluruskan apa asoka tongkatmu, kamustadimi, sebagaimana orang yang istidamah atau dawam. Maksudnya jangan gerasa gerusu, gerabak gerubuk, ayo ngaji, berangkat sehari 2 hari, habis itu udahan, lari yang mana? Lari ke ini olahraga Senayan misalnya, ya seminggu 2 minggu, maksudnya 2 kali hari Minggu, habis itu udah, jangan gitu. Biasa aja, jalannya yang tenang tapi mantap. Ini namanya ta'jal bi amrin, yang pertama. Kemudian yang kedua, dawam, istadama yastadimu, itu maksudnya dawam, terus nggak berhenti. Hari Minggu ini datang, minggu besok datang, minggu besoknya datang, terus. Ini yang seperti ini adalah perkara yang luhur, yang pasti jadi. Yang pasti jadi, meskipun dia itu nggak kelihatan buru-buru, santai jalan ke masjid, pelan-pelan jalan ke satu tempat yang dia tuju, tempat yang mulia. Dia jalankan itu semua istiqomah, maka ini akan bisa terwujud lempeng. Yang bagus di sini fama sholla akoka mustadimi. Ini sholla di sini artinya bukan sholat, bukan. Sholla di sini artinya meluruskan. Shollan nar, ada orang membakar dengan neraka. Itu dengan api, maksud saya dengan api. Ini maksudnya orang kalau nempak. Ini yang golok kan pakai api ya. Kalau bikin golok atau bikin keris kan dibakar pakai api itu namanya sholana. Itu namanya menggunakan api untuk meluruskan pedang atau meluruskan golok dengan api. Itu engkau luruskan pedangmu, engkau luruskan golokmu, ya. Itu upaya engkau untuk meluruskannya dengan api, itu kalah tetap. Melurusin golok dengan api atau melurusin tongkat, misalnya tongkat besi dengan api, ini tetap kalah tajamnya dibanding dengan yang namanya istiqomah. Wa ma shollanna kamustadimi. Tidak akan bisa kita meluruskan sesuatu yang paling lurus kecuali dengan cara istiqomah. Mustadim ini istiqomah. Punya peraturan, punya satu
alat misalnya untuk meluruskan anak, ya peraturan lah atau sikap yang keras lah, ini kalah tajamnya atau kalah jitunya dengan istiqomah. Ya dia galaknya cuma ini doang sehari 2 hari, besoknya kalah sama anak. Tapi kalau istiqomah meskipun nggak galak, ya pokoknya kalau ngaji ambil uang jajannya, ngaji ambil uang jajannya, udah gitu aja, istiqomah aja udah gitu. Itu lebih tajam hasilnya itu dibanding galak tapi nggak istiqomah. Ini yang dimaksud dengan fama shalla asaka kamustadimin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.